Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, setelah melihat video ini, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, kemudian menjaga jarak. Hari ini, apakah kalian siap untuk mulai pelajaran kembali? Baik, kemarin adik-adik kan sudah mendapatkan materi mengenai menggambar grafik, yaitu dengan cara mencari titik potong di sumbu X, mencari titik potong di sumbu Y, dan mencari titik balik kurva. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan materi mengetahui ciri grafik fungsi kuadrat. Nah, manfaat dari mempelajari fungsi kuadrat ini adalah dapat mengetahui masalah yang berkaitan dengan proyektil, yaitu objek apapun yang dilemparkan, ditembak, atau dijatuhkan dapat diselesaikan dengan fungsi kuadrat. Ya, kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat dengan sub pembahasan, yaitu mengetahui ciri grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Dengan saya, Husna Fida Roaini. Yang pertama, bentuk umum. Sudah kita ketahui bahwa bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0 dan nilai dari a, b, dan c adalah bilangan real. Jika a sama dengan 0, maka akan menjadi suatu grafik linier. Berikut kita lihat perbedaannya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Dapat dilihat untuk yang warna hijau ini, kurva warna hijau, itu dari persamaan kuadrat fx sama dengan negatif 4x kuadrat plus 6x negatif 3. Nah, untuk kurva yang berwarna merah ini, saya berikan suatu persamaan kuadrat dengan nilai a sama dengan 0. Di sini saya juga mencoba dengan menggunakan Microsoft Excel. Misal di sini saya ganti 0. Maka sama seperti di GeoGebra tadi kan, menghasilkan suatu grafik linier. Coba kita ganti jadi negatif 6 x kuadrat. Di sini 5, di sini kita buat negatif 4. Nah, di sini dilihat sama seperti di GeoGebra. Yang kedua, koefisien dari bentuk umum. Dari bentuk umum suatu persamaan kuadrat, terdapat komponen yang disebut dengan koefisien, yaitu A, B, dan C. Nilai koefisien yang ada pada persamaan kuadrat dapat digunakan untuk menentukan suatu sifat kurva atau grafik fungsi kuadrat. Nilai pada koefisien A digunakan untuk menentukan jenis kurva. Yang pertama, jika A lebih dari 0, maka kurva akan menghadap ke atas dan mempunyai nilai minimum. Yang kedua, jika A kurang dari 0, maka kurva akan menghadap ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Yang ketiga, semakin besar nilai A, maka kurva akan terlihat lebih kurus. Contoh,
Di sini diberikan suatu persamaan kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa A lebih dari 0. Maka gambar kurva yang akan didapatkan adalah menghadap ke atas. Kedua, diberikan suatu persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan negatif 4x kuadrat. Dilihat dari persamaan tersebut, maka nilai A-nya adalah kurang dari 0. Maka kurva yang akan didapatkan akan menghadap ke bawah. Yang ketiga, diberikan dua persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat dan gx sama dengan negatif 4x kuadrat. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini kurva yang berwarna hitam adalah kurva dari hasil persamaan kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat. Untuk yang warna merah ini hasil dari persamaan kuadrat gx sama dengan negatif 4x kuadrat. Kurva lebih kurus karena A-nya lebih besar. Nilai pada koefisien B. Yang pertama, pada koefisien B digunakan untuk menentukan keseimbangan, yaitu menentukan nilai B lebih dari 0 atau B kurang dari 0. Contoh, misal kita hanya diberikan suatu grafik seperti ini, maka kita dapat menentukan nilai B dengan cara perhatikan kurva berikut ini. Kurva ini terlihat lebih berat pada sisi kanan dari sumbu Y. Maka jika kurva ini dijatuhkan, maka gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurva tersebut terlihat seperti simbol kurang dari. Maka nilai B kurang dari 0. Yang kedua, kita lihat kurva di sini. Terlihat bahwa lebih berat di sisi kiri sumbu Y. Maka jika kurva ini diturunkan, akan terlihat seperti ini. Nah, hal tersebut terlihat seperti simbol lebih dari. Maka nilai B dari grafik yang diberikan adalah B lebih dari 0. Yang kedua, pada koefisien B dan A untuk menentukan letak sumbu simetrinya. Yang pertama, jika A dan B mempunyai tanda yang sama, maka sumbu simetri terletak di kiri sumbu Y, yaitu A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Atau A lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0. Yang kedua, jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri terletak tepat di sumbu Y. Yang ketiga, jika A dan B mempunyai tanda yang berbeda, maka sumbu simetri terletak di kanan sumbu Y. Yaitu jika A kurang dari 0, maka B lebih besar dari 0. Atau A lebih dari 0, maka B kurang dari 0. Contoh, diberikan suatu persamaan kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x. Di sini terlihat bahwa A dan B nilainya lebih dari 0. Maka sumbu simetri yang akan didapatkan terletak di kiri sumbu Y. Persamaan yang kedua
yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat plus 4x. Di sini nilai A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Karena A dan B memiliki nilai yang berbeda, maka sumbu simetri yang dihasilkan terletak di sebelah kanan dari sumbu Y. Nah, terlihat seperti ini. Berikut adalah sumbu simetrinya. Nilai pada koefisien C menentukan perpotongan dengan sumbu Y, yaitu C lebih dari 0 dan C kurang dari 0. Contoh, diberikan suatu persamaan kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x negatif 3. Di sini diperoleh bahwa nilai A dan nilai B lebih dari 0 dan nilai C kurang dari 0. Maka kurva yang akan dihasilkan adalah menghadap ke atas, sumbu simetrinya terletak di kiri sumbu Y, dan titik potongnya di sumbu Y negatif. Nah, seperti ini. Ini sumbu simetrinya di sini, dan ini titik potongnya di sumbu Y negatif. Yang kedua, fx sama dengan negatif 5x kuadrat plus 4x plus 3. Di sini terlihat bahwa A kurang dari 0, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0. Maka kurva yang akan didapatkan adalah menghadap ke bawah. Karena nilai A dan B ini berbeda, maka sumbu simetrinya terletak di kanan sumbu Y. Dan karena C ini lebih dari 0, maka memotong sumbu Y di positif. Nah, seperti ini. Ini sumbu simetrinya. Nah, di sini titik potongnya di sumbu Y positif. Contoh soal. Diketahui suatu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat negatif 4, maka tentukan sifat grafik dari fungsi tersebut. Langkah pertama, kita cari tahu koefisien fungsi dari persamaan tersebut itu apa. Maka didapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 4. Maka langkah yang kedua, sifat dari grafik tersebut adalah yang pertama, A lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas. Yang kedua, B sama dengan 0, maka grafik sama berat. Karena nilai A dan B tandanya berbeda dan B terletak di sama dengan 0, maka sumbu simetri terletak tepat pada sumbu Y. Kemudian C kurang dari 0, maka grafik memotong di sumbu Y negatif. Jika digambarkan kurang lebih seperti ini. Di sini negatif 4. Nah, seperti ini. Kemudian contoh soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a kurang dari 0, b lebih dari 0, dan c lebih dari 0. Maka gambar yang sesuai adalah, caranya sama. Step yang pertama, kita menuliskan koefisien yang diketahui. Nah, dilihat di sini. Di sini a-nya kurang dari 0, maka kurva akan menghadap ke bawah. Berarti jawaban B ini sudah tidak termasuk. Kita lihat di sini B nilai
lebih dari 0. Tetapi A-nya tadi kan kurang dari 0. Nah, berarti sumbu simetrinya terletak di kanan sumbu Y. Berarti untuk jawaban yang D kita diskualifikasi. Nah, di sini diberi keterangan lagi bahwa C lebih dari 0. Maka titik potongnya di sumbu Y itu bilangan positif. Kalau A di bilangan positif, kalau yang C di bilangan negatif. Maka jawaban yang benar adalah A. Nah, seperti ini. Contoh yang ketiga. Perhatikan gambar grafik fungsi di samping. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan grafik tersebut adalah, kita lihat di sini bahwa kurva menghadap ke atas. Maka A-nya lebih dari 0. Kemudian kita lihat di sini. Kurva lebih condong ke sisi kiri dari sumbu Y. Maka jika kurva ini dijatuhkan, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Maka B lebih dari 0. Dan di sini terlihat bahwa di sumbu Y memotong di bilangan positif. Maka C lebih dari 0. Nah, seperti ini jawaban lengkapnya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengetahui ciri grafik fungsi kuadrat dengan melihat koefisiennya, yaitu nilai A untuk menentukan jenis kurva, nilai B untuk menentukan keseimbangan, nilai A dan B untuk menentukan sumbu simetri, dan nilai C untuk menentukan perpotongan di sumbu Y. Untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa dipelajari materinya mengenai menentukan nilai diskriminan, fungsi kuadrat, dan mengidentifikasi jenis kurva dari nilai D. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga materi yang saya sampaikan adik-adik bisa memahami. Terima kasih untuk guru pamong saya, yaitu Bapak Sumarto SPD, dosen pembimbing lapangan Bu Anis Tri Susana SSMPD, dan adik-adik kelas 9G SMPN 5 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.